Popol Kupa bisa dihilangkan ataupun bisa mengarah ke sisi lainnya lagi. Yuzong mungkin bisa dihilangkan karena melepaskan Yuzong dan itu bisa diambil oleh Game Freak Arrow akan sungguh ya gimana ya, beresiko sekali gitu. Sulit ya, apalagi Ya. sekarang juga ada Khalid juga yang bisa Ada dimainkan. Khalid juga yang bisa dimainkan. Jadi ada dari Alter Ego mereka mungkin coba mau kontes Khalid dan juga Yuzong kali ya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau ngelepas Khalid itu beresiko banget gak sih? Your team is Isansin picking. dihilangkan, Khalid kali ini bisa diambil, Yuzong bisa diambil karena kabarnya di luar sana Khalid ini setara loh. Setara Your sama team is Esmeralda, picking. Iya. sama Uranus. Jadi kalau dibawa ke arah late game, Wah waduh. bahaya. Apalagi kalau dengan regen HP-nya juga kali ya. Wah, Bener. kencang banget Itu 40. dia. Dimana lagi orang ngedep tapi regen SP-nya tinggi. Khalid doang gitu. Coba lihat dia jongkok tangannya naik ngedep banget. Esmeralda bisa diambil. Terbuka juga untuk hero-hero lainnya. Khalid mungkin bisa mau dicoba apabila Khalid diambil. Oke, ini adalah debut Khalid di MPL season 6 ya. Ini dia debut pertamanya. Kita akan melihat bagaimana perjuangan seorang Khalid lah ataupun pertempuran-pertempuran apa yang bisa diberikan oleh Khalid. Masih terbuka lebar juga untuk beberapa hero lainnya karena Chang'e juga mungkin nanti bisa Selena. diambil menjadi salah satu support Your team dari is kedua tim ini picking. dan ternyata Selena diambil untuk sekarang dan kemungkinan akan digunakan oleh Udil kayaknya ya. Iya, dan kita lihat Wow. tapi masih ada Parsha juga yang yang bakalan terbuka lebar. Kalau Ya. misalnya memang Udilnya masih mau mainin Parsha sebagai salah satu signature hero untuk seorang Udil, tapi Gen Freak Arrow mereka langsung ada Shadow Pick menuju hero baru yang bisa dimainkan, yaitu langsung di lock Khalidnya dan juga Luoyi. Tapi Parsha diubah. Iya karena dengan pemilihan Parsha itu udah enak banget. Parsha bisa menjauhkan jaraknya dengan hero-hero lainnya. Your Untuk team bagian is depan di picking. saat nanti mungkin di mid ataupun late game-nya, pertempuran yang ada di bagian depan itu udah pasti diisi seperti Yuzong. Lalu ada Khalid ataupun nanti satu tanki lagi. Untuk di bagian belakang, Parsha dengan damage yang semakin tinggi juga di late game itu Your akan sangat team membantu is sekali. down. Dia bisa nggak terkena damage, tapi dia bisa memberikan damage yang begitu gedenya terhadap player-player lawan yang sedang bertempur dengan rekan-rekannya di depan. Yuzong pasti bisa ngebadanin, Khalid pasti bisa ngebadanin. Pasti tentunya, dan Parsha-nya justru bakal lebih free lagi Iya, untuk melakukan Feather Eye Strike. Iya. Tapi Alter Ego kali ini mereka udah ngantongin Link yang sebenarnya bisa aja di-ban oleh Gen Freak Arrow Wolf di ban Your ketiga, team tapi is banning. mereka nggak mau ambil resiko. Pokoknya kita amanin dulu Linknya untuk Miracle. Untuk Silly Boy, The Your Miracle team Boy. is picking. untuk Iya. Sally Boy, The Sally Miracle Boy. Boy. Sementara itu ada Roger yang sudah dihilangkan karena Roger tadi masih terbuka dan itu bisa diambil oleh Game Freak Arrow Wolf. What dengan Rogernya bahaya banget. Makanya Rogernya langsung dihilangkan. Sementara itu satu side lane lagi untuk Alter Ego. Tamus bisa dihilangkan juga dan Iya. itu sudah terjadi. Tamus nggak bakal ada di line out down untuk game yang kedua kali ini. Sementara itu masih terbuka lagi ada satu tank yang mungkin bisa diambil untuk Alter Ego sekarang gitu loh. Akai lagi kah? Lunox mungkin. Lunox juga bisa diambil. Sementara itu Baxia masih Shadow Pick dan benar aja Your team Oke, is Baxia picking. kali tebel ini. bos. Ya udah nih Yuzong tebel, Heeh. Khalid nanti mungkin tebel, ketemu Baxia yang tebel ya udah pukulin aja dah nih. Shield gua ada 2 gitu ya. Sampai kapan gitu ya? Sampai pokoknya. kapan ya udah ayo alot-alotan dah gitu. Iya, sebagai counter dari Esmeralda juga sebenarnya Alter Ego mereka langsung ngamanin Baxia-nya, meskipun di game pertama tadi Baxia-nya sempat di-ban di ban yang ketiga oleh Genflix, dan itu udah terbayar sama Alter Ego kayak oke, kayaknya mereka bisa aja nge-ban ke arah Baxia, ngambil ke arah Baxia-nya karena ban-nya lebih ke arah Tamus ya. Oke, wow, Fanny kah? Iya. Ini menarik sih kalau ada Fanny ya. Ya kalau ada Fanny kan sejauh ini bisa dibilang hanya Selena doang lah yang mungkin bisa menangkap Akai. kalau emang abis arrow-nya Your kena gitu loh. team is Tapi picking. ternyata itu hanya Shadow Pick, Hayabusa dan Akai lah yang diambil sebagai 2 hero terakhir dari Game Freak Arrow Wolf. 1 hero terakhir dari Alter Ego side lane-nya. Gatot Kaca kah? Gatot Mungkin Kaca masih tetap- terbuka lebar. Iya. Ya udah main tebel-tebelan aja kita sekalian. Sok atuh Esme, Baxia, Gatot Kaca. Sok Wah, aduh. itu thank you banget sih yang pastinya, tapi mereka bisa juga untuk ngamanin mungkin lebih ke arah Lunox Iya, sebagai Lunox burst Elise damage. masih bisa. Tapi ternyata Hilda. Hilda juga masih ada dan itu diambil. Tetap aja ya, Hilda nih menurut aku tanky banget sih. Iya. Gimana caranya untuk menumbangkan hero-hero yang cukup kuat banget dari sisi defensifnya di tim Alter Ego. Nggak ada Esmeralda, Baxia dan juga Hilda. Tapi kali ini
Genflix, Iya. Aerowolf juga mereka cukup kuat dengan adanya Parsha di sisi belakang. Dengan adanya Akai juga, Yuzongnya apakah bakal mengganggu seperti Ahmad tadi di game pertama ya? Cuman dari beberapa pertarungan yang ada terjadi sebelumnya, kita melihat Hilda selalu menjadi roamer ataupun berada di sisi tengah, jadi Betul. menjadi bisa dibilang menjadi seorang tank. Tapi untuk kali ini kayaknya Baxia lah yang berputar-putar menjadi roamer yang udah dipastikan itu adalah job desk-nya, dan Hilda akan berada di sisi samping atas ataupun bawah. Kita lihat aja nanti bagaimana pertarungan yang akan Hilda berikan, bagaimana dia menjaga lane-nya juga. Dari dua tim ini masih sama-sama membutuhkan poin. Alter Ego udah 1, Genflix, Aerowolf masih 0. Bisakah Genflix Aerowolf menyamakan kedudukan ataukah 2-0 untuk Alter Ego lewat pertandingan yang sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama. Iya, apalagi dengan adanya Khalid sebagai perdana nih. Debut perdana nih ya. Debut perdana ya di MPL Edition 6 Iya. muncul di minggu yang kedua. Apakah bisa mengubah keadaan Genflix menyamakan satu sama atau justru Alter Ego mereka bisa dibilang dengan melepas Khalid ke arah Genflix mereka nggak ada takutnya. Oke, mereka nggak ada takutnya. Ini untuk dari Genflix Aerowolf sendiri bisa dibilang udah cukup stabil antara sisi depan dan juga sisi belakangnya gitu loh. Sama-sama cukup berimbang. Ada orang yang tebal yang di depan sana memberikan damage dan juga durability tinggi seperti Yuzong dan juga Khalid. Lalu masih ada Akai juga, tapi di sisi belakang ada Hayabusa dan juga Parsha. Sementara itu ada satu blue buff yang udah berhasil diambil, tapi ada Selena tadi yang langsung berhasil untuk menancapkan satu habis Aura dan juga cakarannya Hayabusa down di menit pertama. Wow. Wah, ini bahaya banget buat Genflix Aerowolf dan bahkan meskipun harus dibalaskan satu lagi kali ini, 2 poin diamankan sama Alter Ego. Clay-nya juga harus hilang tadi di area turret mid-nya. Wah, ini kalau bisa, kalau sampai mereka ditekan dan harus mengikuti tempo permainan yang dikeluarkan oleh Alter Ego lagi, akan sangat berbahaya untuk Hayabusa. Hayabusa dibawa ke late game di saat semua orang stick together, damage-nya bakal terbagi. Di mana damage-nya bisa masuk gitu loh, Cibobo. Iya, Sulit makanya. banget gitu loh. Di hati kah? Tidak mungkin juga. Apalagi Alter Ego yang cukup kuat banget ya dengan adanya Selena di area early. Dan juga Sally Boy kalau udah level 4 dia udah bisa ikut team fight, dia bisa buka Tempest of Blade kapanpun dia mau. Dan dia membuat kuat untuk lebih buying time lagi ke arah dapetin EXP-nya, dapetin network untuk itemnya. Bersama dengan Clay, salah satu support yang akan nempelin Watt terus nih. Oke, sementara itu untuk Midgard masih memberikan tariannya dengan menggunakan pedang dan juga pasir. Jangan sampai berantem. Oke, ini dia I show you the wall. Langsung aja dilompatin. I show you the word banget. Untung 40 nggak nyanyi ya. Dan kali ini langsung berotasi lagi dari teman-teman Alter Ego menuju ke arah mid. Dan Baxia Shield Unity masih dibuka juga oleh Leo Murphy. Sally Boy bener-bener langsung nge-cut minion, tapi ternyata kita lihat udah ada quad shadow dan bahkan shadow kill-nya hanya untuk menumbangkan seorang Leo Murphy. Itu dipakai kayak 3 hero dari Genflix harus maju kali. Iya benar sekali, dan Tempest of Blade juga udah langsung dikeluarkan, tapi Hayabusa harus menjadi korban untuk kedua kalinya. Parsha pun menyusul tanpa terlalu lama, tapi ternyata Link-nya pun harus menjadi korban dan Panda pun kali ini digaruk, tapi Yuzongnya masih cukup kuat, ditabrak langsung oleh sebuah ban yang pastinya bukan ban tubeless, tapi ternyata ada sebuah lompatan pasir yang salah arah tadi. Ingin mengejar ke arah belakang tapi terlalu jauh sepertinya. Masih mau lebih sepertinya dari seorang Leo Murphy, tapi langsung mundur 2 personil dari Alter Ego. Setelah adanya Feather Astrek yang dibuka oleh Clay dan bahkan meskipun ada flame shoot, tapi seorang Leo Murphy harus tumbang setelah terkena stun yang dibuka sama seorang Clay. Midgard-nya terpick up lagi untuk yang kedua kalinya. Wah, ini bahaya banget. Terus kita pengen lihat permainan dari Khalid ya. Bener ya, tapi ini memberikan space lagi di bagian atas. Sebuah permainan objektif diberikan oleh Genflix Aerowolf, di mana di space itu tercipta, mereka langsung memanfaatkan satu outer turret, sedikit lagi HP-nya. Parsha langsung aja mendorong mundur Pai untuk langsung pergi dari outer turret tersebut. Iya, ini belum masuk 5 menit Pak. Belum masuk 5 menit. Tapi Khalidnya udah terpick off 2 kali dan bahkan Hayabusanya juga. udah meskipun ada objektif yang diamankan oleh kedua tim, Ya. tapi networknya pun udah mulai dipegang sama Alter Ego berbanding sekitar 2000 ya. Ini dia, semakin berbahaya, semakin Alter Ego menyerang dan terus-terusan menyerang. Mereka nantinya stick together, Hayabusa akan semakin kesulitan lagi. Sementara itu Pai langsung dikeroyok aja di bagian atas, hilang sudah. Tapi di bagian tengah, ini dia konsekuensinya. Di saat 3 orang pergi ke satu titik, ada 1 orang yang dalam keadaan
keadaan lemah banget, dimanfaatin langsung. Iya, langsung mereka berotasi ke arah lane yang dimana justru hyper carry-nya dari tim Genfix Arrow yang ditumbangkan. 3 kali sudah tumbang dari seorang Watt, ini nggak baik banget buat keadaan ekonomi dia. Yep. Dan meskipun Clay bermain dengan amat baik sekali, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Alter Ego, tapi kalau Wattnya nggak dapat space untuk farming, nggak dapat pundi-pundi juga untuk ngedapetin itemnya, ini di area late game juga bakal sedikit sulit sih sebenarnya buat Genfix Aerowolf. Iya, kita lihat aja untuk Sally Boy sendiri udah level 9 sekarang, tapi ternyata sebuah pertempuran ataupun pengkeroyokan telah terjadi dan sekarang Khalidnya mau pergi dengan kapal yang terbuat dari pasir pun udah nggak bisa lagi. Hayabusa untuk keempat kalinya. What happened, bro? Iya, dia dapetin 1 poin tapi dia ke pick off lagi dan bahkan lihat Ahmadnya bermain sama amat objektif di area bawah. Kayak Ahmad udah nggak, oke, aku nggak apa-apa nggak ikut team fight gitu, asal kan setidaknya objektifnya berhasil aku ambil, dan ini memancing untuk Genfix Aerowolf setidaknya gak bisa keluar dari base-nya nanti. Emang ini kayaknya dipaksa masuk aja nih tempo permainan dari Alter Ego nih. Lu pada ikutin permainan kita. Untuk sisi kanan dan kirinya bisa dibilang untuk top lane-nya Pai kalah tadi. Tapi ternyata setelah pertempuran yang diberikan oleh teman-teman yang berada di mid lane, yang berada di bottom lane, itu menciptakan sebuah momentum Pai bisa ngebalikin keadaan di top lane-nya itu sendiri. Iya, setelah ada 3 orang yang tumbang dari Genfix Aerowolf, ini dari Alter Ego udah lebih enak banget untuk rotasi karena nggak ada yang jagain lane-nya. Dan bahkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sally Boy. Turtle pertama, dan aku lihat kali ini networknya jauh banget, berbanding 5.000 dipegang sama Alter Ego. Semua objektif, lihat dari sisi point kill, dari sisi bahkan untuk objektif turretnya. Gimana caranya Genfix Aerowolf, mereka gak boleh keculik satu persatu terus menerus. Dan untuk sisi level sendiri lihat aja antara Watt dan juga Sally Boy. Level 11 dan juga level 8. Sih, wah, ini udah jauh banget dan sekarang headbuffnya akan menjadi objektif selanjutnya. Ada satu beda ice track yang langsung dikeluarkan, belum begitu berimpact. Bannya bisa mantul, bos. Hebat juga bisa mundur kayak begitu. Sok atuh mah kita mau punya ban begitu mah. Ya makanya mereka jadi pro player, Pak. Bisa gitu dong. Bisa gitu. Kalau 40 pasti sampai base-nya musuh kayaknya. Pasti. Nabrak mentok dikeroyok saya. Gak perlu diragukan lagi. Dan Midgar udah ngamanin item pertamanya itu Oracle. Sally Boy tadi ngamanin Endless Battle terlebih dahulu, di mana Wattnya baru jadi Raptor Machete dan juga sepatunya tadi ya. Sally Boy gak perlu sepatu, dia yang penting perlu ini aja, mana. Asal bisa lompat-lompat tembok. Benar. Karena Khalid dengan Oracle yang diambil sangat cocok sekali di saat dia nge-charge untuk langsung nge-regen HP-nya. Oracle bisa sangat membantu gitu karena dia punya item untuk langsung bisa nge-regen HP dari hero tersebut. Iya, kali ini terkena stun lagi dan lagi dari seorang Midgard dan bahkan masih belum berbuat banyak. Sedangkan ada Clay yang langsung membuka Feather Aspect dan juga Tempest of Blade. Langsung dia buka juga oleh seorang Sally Boy. Harus sedikit mundur setelah ada pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Leo Murphy-nya harus tumbang. Ahmad sudah mulai datang kali ini dan langsung melahap ke arah seorang Watt dan bahkan harus hilang 2 kali ini, dan bahkan double point diamankan oleh seorang Linasmi dan langsung menuju ke arah base-nya balik juga dari seorang Clay. 3 tumbang dari Genfix Aerowolf, sedangkan Alter Ego mereka cuma kehilangan Leo Murphy dan juga Ahmad. Malah Sally Boy-nya masih aman-aman aja. Sally Boy masih aman, tapi untuk sisi Genfix Aerowolf yang hilang core-nya lagi dan lagi. Ini kerugian yang benar-benar besar didapatkan oleh Genfix Aerowolf lewat pertempuran yang bisa dibilang cukup cepat gitu terculiknya Hayabusa. Belum melakukan apa-apa gitu loh Jimomo. Iya, lihat Bloodlust untuk seorang Yuzong, Rinasminya, Sally Boy-nya udah punya Windtalker, Ahmadnya bahkan bikin Blade of Despair. Wow, sampai dia bikin Blade of Heptasis juga. Heptasis ada, BOD ada, ini tinggal ngumpulin stacknya sampai merah, sekali cangkul kelar nih ya, networknya jauh banget, lihat Hayabusa 4.200, Ahmad aja 6.000. Gimana coba cara dari seorang Watt untuk dapetin pundi-pundi buat ngefarmingnya? Mereka udah di zoning out sekarang, nggak boleh keluar dari base-nya. Menyisakan turret base aja buat Genfix Aerowolf. Iya, dan untuk Khalid sendiri kita lihat aja tuh. Ada Oracle yang sepertinya Queen's Wing langsung akan diamankan setelah ini ya mungkin untuk Atau Khalid. Mungkin Bloodlust juga kali ya bisa. Atau mungkin juga bisa ke arah Bloodlust. Tapi kita lihat aja bagaimana itemnya nantinya akan diambil oleh Khalid. Tapi untuk sekarang Yuzongnya masih cukup membantu di dalam timnya. Andai Yuzong nggak ada nih ataupun diganti dengan hero lain, mungkin kejadiannya tidak akan seperti itu tadi gitu. Iya, justru dengan adanya Khalid yang diambil sama Genfix Aerowolf, kita mengira bakal ada perubahan perubahan dari sisi gameplaynya ya dari Genfix Aerowolf, tapi justru malah enggak kali ini.
Oke, dan untuk Parcia sendiri juga nggak bisa terlalu lama untuk mengeluarkan feeder ice strike. Kita sama-sama tahu di sini ada Abyssal Roar yang bisa dilemparkan. Kapan aja ya? Ada Baxia yang bisa berubah menjadi ban dan langsung lompat ke arah Parcia itu sendiri gitu. Jadi untuk Parcia sendiri di saat feeder ice strike-nya dikeluarkan, fokusnya akan juga terbagi ke arah hero yang akan dia berikan damage ataupun ke arah hero yang mau mendekatin ke dia gitu. Iya, kalau kita lihat nih player statistik by Nimo TV-nya, KDA-nya dari Ahmad jauh banget sama Midgard. Karena Midgard-nya udah kayak ke pick off 4 kali, 141, sedangkan Ahmad 314, dia baru ke pick off sekali tapi dia udah dapetin 3 poin yang bikin dia benar-benar kaya banget dari sisi goldnya, 9.700 berbanding 9.013. Iya, belum lagi Hendra yang digunakan dulu 6% damage tambahan di saat ada satu hero yang terdekat. Betul, kali ini lihat Wattnya bakal coba dikejar dan masih bisa mundur dengan Shadow Kill dari Wraith. Langsung mengarah ke arah Hurricane Dance-nya tapi hanya bisa flicker mundur saja. Midgard langsung ditumbangkan lagi di area mid kali ini. Rinasmi langsung Black Dragon Force tapi harus hilang begitu aja oleh seorang Udil. Dan bahkan duo udah mulai hilang dari Genflix Arrowwolf. Kali ini sepertinya dari Alter Ego mereka nggak perlu ada Lord dan mulai maju lagi. Stun bahkan dari seorang Clay kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Udil dan juga Sally Boy. Tapi Sally Boy-nya benar-benar nggak takut sama sekali. 10 menit pertama bakal dihentikan oleh Alter Ego kali ini. Mencoba untuk masuk, Wraith-nya Hurricane Dance tapi nggak berimpact banyak. Dan bahkan lihat painnya Falling Star Moon dikeluarkan. Seorang Clay. Iya, itu dia pertempuran yang barusan kita lihat. Nggak bisa apa-apa, udah Genflix jadinya cukup terkunci untuk sekarang. Satu base turret di bagian mid juga udah berhasil dihancurkan. Memperkecil lagi area pertahanan yang mereka milikin. Ini dia, Relay by S, kita lihat aja. Black Dragon Form juga berusaha untuk menguji, tapi apalah daya bisa full damage langsung berusaha untuk menabrak dia. Tapi untuk Watt sendiri, ini dari Udil yang begitu luar biasa. Jaraknya itu tadi emang gak terlalu jauh. Di saat jarak gak terlalu jauh, Abyssal Roar yang ditancapkan apabila kena, itu stunnya juga gak terlalu lama. Tapi dengan begitu cepatnya dan begitu dekatnya pergerakan antara Hayabusa dan juga Udil yang menggunakan Selena, Abyssal Roar-nya nancap, dia ke stun dengan sepersekian detik seperti itu, Hayabusanya langsung hilang. Ini apa sebenarnya yang terjadi, bos? Kali ini udah mulai hilang lagi dan bahkan dua. Meskipun harus tukarkan sama Ahmad di area bawah, tapi Genflix Arrowwolf mereka harus mundur langsung ke arah base-nya. Sudah ada Lord juga yang mulai berjalan di area mid. Dan udah gak ada turret base buat Genflix Arrowwolf, mereka harus benar-benar berhati-hati. Dan ini kayak 17 detik, 13 detik untuk Midgard dan juga Rinasmi untuk buat respawn ya. Kali ini bakal sulit banget sih untuk di-defend teman-teman Genflix Ini bisa Arrowwolf. dibilang nih hari yang berat untuk Genflix Arrowwolf. Feeder ice strike langsung dikeluarkan juga memberikan damage ke arah Lord dan juga minion yang akan hadir. Watt juga udah terkena damage, tapi sementara itu ada rep di bagian depan yang juga memberikan perlindungan. Perlindungan Leo Murphy dengan bannya berputar-putar. Holy Crystal diambil oleh Pai. Akankah dia masuk untuk sekarang? Belum ternyata. Sabar dulu Alter Ego. Iya, menunggu juga Ahmad yang baru aja muncul dari base-nya. Gak akan terlalu memaksakan keadaan dari Alter Ego. Sudah ada Genflix Arrowwolf yang mulai maju kali ini dengan roster nih ya. Yang sudah respawn ya dari Rinasmi dan juga Midgard. Benar sekali, paling Star tadi langsung dikeluarkan aja video ice trap pun gak lama-lama langsung dikeroyok habis begitu aja. Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Hayabusa down. Satu player lagi, Khalid gak bisa juga bertahan. Tapi Rinasmi masih ingin mencoba untuk melindungi base-nya. Sedikit lagi SP yang dia milikin. Tapi regen SP masih cukup tinggi. Bentarnya juga sisa sedikit lagi. SP-nya mega kill. Wipe out. Kemenangan 2-0 untuk Alter Ego Cimomo.